Justru sebenarnya perbedaan itu wajar. Tapi yang tidak wajar itu adalah kita yang justru memecah belah. Jangan sampai kita hari ini mengaku orang Islam, mengaku bangsa Indonesia, tapi justru suka memecah belah. Oke, teman-teman sekalian, kembali lagi di konten kita, konten yang senantiasa menemani pengantar tidur teman-teman, konten para kaum rebahan, konten yang bisa menjadi teman diskusi, teman menghayal, ataupun teman makan kalian semua. Selamat malam para aktivis, para mahasiswa, para rakyat jelata yang senantiasa merindukan kemerdekaan. Pada kesempatan kali ini ada hal yang menarik untuk kita bahas, yakni tentang pemersatu umat, atau kalau sekarang itu biasa diplesetkan pemersatu bangsa. Nah, tapi hari ini kata pemersatu bangsa itu justru diarahkan ke hal-hal yang lebih cenderung bersifat negatif. Misalnya hal-hal yang dianggap menjadi pemersatu bangsa itu adalah hal-hal yang atau konten-konten yang sifatnya lebih ke unsur pornografi misalnya. Padahal hari ini kita sebagai anak muda misalnya, atau sebagai penggiat sosial media, atau sebagai para cendekiawan, sebagai para pelajar, sebagai orang yang terdidik atau berpendidikan, itu justru bisa mengedukasi masyarakat, bisa mempersatukan masyarakat yang beragam ini, yang sangat multikultural ini, bukan hanya beragam dalam hal agama, tapi juga beragam dalam suku, ras, dan sebagainya, bahasa kan. Nah, karena saya adalah seorang muslim, dan kita ketahui sendiri mayoritas Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam, maka hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah bagaimana mempersatukan umat Islam ini. Maksudnya apa? Mempersatukan untuk kemudian bisa menjaga kerukunan antar perbedaan dalam mengejawantahkan pengamalan dalam beragama itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menerima perbedaan antar agama di tengah bangsa yang majemuk ini, sementara kita di internal umat Islam saja masih bergaduh. Nah, kita bisa mengambil pelajaran misalnya dari kisah histori dari perjuangan rakyat Aceh dalam melawan penjajah. Nah, dulu itu ada seorang intelijen, seorang sarjana barat, atau seorang pemikir barat namanya Snokor Bronye. Nah, dia ini adalah seorang yang bisa dibilang salah satu pencapaiannya itu dia bisa menulis menghasilkan 1400 makalah tentang studi-studi Islam. Dia orang barat, orang orientalis, penjajah. Akhirnya dia ini diutus oleh kolonial Belanda yang pada saat itu sedang berupaya untuk menghancurkan dan menguasai wilayah Aceh. Dia dikirimkan ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk menjalankan satu misi tertentu, satu misi terselubung. Karena dia tidak bisa masuk Mekah atau tidak bisa menginjakan kaki di sekitaran Masjidil Haram tanpa harus dia masuk Islam dulu. Jadi dia rela nih masuk Islam dulu, bahkan dia rela difitan, disunat. Yang penting dia bisa menyusup, dia bisa berinteraksi dengan banyak pihak, dia bisa berinteraksi dengan tokoh-tokoh Islam di sana. Singkat cerita, dia belajar, dia meneliti, dia mencari tahu selama kurang lebih 7 bulan di Mekah Al-Mukarramah. Dia meneliti apa sih sebenarnya kaitannya antara jemaah haji dari Nusantara dan pengaruh politik Islam di Nusantara. Akhirnya dia dapat informasinya, dia tulislah risalah, dia tulislah informasi, surat untuk dikirimkan ke kolonial Belanda yang ketika saat itu sedang
lagi gencar-gencarnya nih melakukan perlawanan, melakukan peperangan dengan rakyat Aceh. Ternyata pengaruh para jemaah haji Nusantara itu punya posisi strategis dalam mempersatukan atau menggerakkan kekuatan umat Islam di Nusantara, wabil khusus di Aceh. Nah, jadi dari situlah kemudian para jemaah-jemaah haji yang baru pulang dari tanah suci Mekah ini kemudian dilabeli oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi mereka mengeluarkan semacam kebijakan yang kemudian memberi tanda kepada orang-orang yang pulang dari jemaah haji ini dengan gelar haji. Jadi itu sebenarnya sejarahnya. Jadi sangat keliru kalau misalnya hari ini banyak para umat Islam di Indonesia ini yang kemudian setelah dia berhaji dia ingin dipanggil haji. Padahal kalau kita pikir ya, kalau misalnya itu adalah merupakan gelar, ya mungkin setiap orang yang sholat pasti dipanggil Pak Sholat misalnya, atau orang yang rajin sedekah pasti dipanggil Ibu Sedekah. Tapi haji di sini bukan sebagai sebuah gelar, tapi sebagai sebuah bentuk ibadah, sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Dari situlah kemudian si Senokarwuranya ini pulang karena identitas dia makin di sini makin dicurigai oleh banyak pihak di Mekah. Nah, jadi dia pulang. Setelah dia pulang, dia kemudian dikirimkan lagi ke Aceh untuk menjadi penyusup, untuk menyamar, untuk bisa meneliti di sana, untuk bisa mencari tahu lagi nih, untuk bisa menjadi intelijen di internal rakyat Aceh. Nah, sampai di sana, sampai kemudian dia di dalam, setelah dia tadi belajar Islam di Mekah, dia meneliti Islam di Mekah, dia memilih menjadi mualaf. Ya, sekalipun mualafnya hanya pura-pura, dia masuk Islam hanya pura-pura, ya jadi dia tetap dengan kepura-puraannya. Jadi memang hidayah itu ada pada mereka yang betul-betul mencari hidayah, bukan ada pada mereka yang pura-pura mencari hidayah. Nah, jadi si Senokarwuranya ini dia menyamar nih dengan nama Haji Syekh Abdul Ghafur atau Syekh Abdul Al-Ghaffar. Dia masuk menyusup ke Aceh karena ada satu fakta mendalam tentang masyarakat Aceh. Mereka itu sangat menghormati dan menghargai tokoh ulama, apalagi pemuka-pemuka agama yang kemudian ulama dan pemuka agama ini adalah tempat mereka bertanya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi singkat cerita, si Senokarwuranya atau si Abdul Ghafur ini kemudian menempati posisi strategis di pemerintahan Aceh, pemerintahan Kesultanan Aceh. Dia menjadi salah satu ulama yang terpenting dalam mengeluarkan fatwa pada saat itu. Fatwa ini semacam suatu keputusan hukum yang merupakan bentuk dari ijtihad, bentuk dari diskusi panjang antar ulama itu sendiri untuk menentukan hukum. Nah, jadi si Senokarwuranya ini dia teliti, ternyata kenapa rakyat Aceh itu sulit ditaklukkan, karena kekuatan ulama ini dalam menggerakkan umat Islam pada saat itu. Kekuatan ulama ini dalam mempersatukan kekuatan Islam pada saat itu, sehingga kekuatan persatuan inilah yang dibutuhkan untuk melawan penjajah. Jadi ditulisnya lagi nih informasi si Senokarwuranya ini. Dia buat risalah, dia tulis untuk pemerintah kolonial Belanda. Ayo kalau bisa kita rubah nih strategi menaklukkan Aceh. Jangan lagi dengan peperangan, tapi kita dengan politik divide et impera. Politik divide et impera ini ya politik pecah belah dan kuasai. Jadi mereka gunakan itu dan ternyata berhasil sangat efektif untuk menaklukkan Aceh. Nah, sehingga dari situlah kemudian digunakan politik divide et impera si Senokarwuranya, karena dia sebagai ulama yang mempunyai posisi memfatwakan hukum di kekuasaan Aceh pada saat itu. Dia propaganda lah, dia adu dombanya lah antara masyarakat dengan ulama, antara ulama dengan pemerintah, antara ulama dengan ulama. Jadi dia adu domba dengan perbandingan mazhab.
dia adu domba dengan perbandingan fikih, sehingga berpecah belahlah umat Islam ini pada saat itu. Nah, jadi beberapa sumber mengatakan bahwa ketika pada saat itu kerajaan Aceh itu pura-puranda, bahkan berhasil dikuasai oleh Belanda. Tapi bagi sumber yang lain mengatakan bahwa Belanda tidak berhasil menguasai, mereka hanya berhasil mengacaukan, tapi tidak sampai kepada tahap atau fase menguasai kerajaan Aceh itu sendiri. Ada satu fakta yang menarik bahwa dari kisah ini kita bisa belajar antara peran penting ulama, misalnya peran penting para cendekiawan, tokoh-tokoh pemuka agama, dan peran penting atau keutamaan kita dalam bersatu. Tapi kalau kita kemudian berpecah belah hari ini, jangankan bicara konteks NKRI, tapi berbicara konteks internal kita umat Islam. Bagaimana kita hari ini? Kadang kita antara orang yang maulidan dengan maulidan kita berpecah belah, antara orang yang tahlilan dengan tahlilan kita berpecah belah, antara orang yang kunut dengan tidak kunut kita berpecah belah. Kadang antara orang yang sholat tarawihnya 8 rakaat dengan orang yang 20 rakaat berpecah belah. Kadang kita berpecah belah dalam urusan seperti itu. Padahal berbicara fikih sangatlah luas, berbicara perbedaan tafsiran dalam menjalankan ibadah ritual sehari-hari itu punya banyak pandangan. Sehingga salah satu dari imam dalam Islam mengatakan boleh jadi mazhab atau metode kami dalam beragama ini benar tapi mengandung kesalahan. Boleh jadi pandangan atau mazhab dari tafsiran yang lain itu salah tapi mengandung kebenaran. Sehingga salah satu imam dalam Islam namanya Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa kebenaran itu seperti cermin yang jatuh dari langit. Dia kemudian terpecah-pecah dan dapat disatukan dalam satu khazanah Islam, dalam satu kesepakatan, dalam satu visi Islam itu sendiri, yakni persatuan umat Islam. Umat Islam hari ini begitu kuat, tapi dia akan lemah ketika berpecah belah. Bahkan Quran sudah katakan wala tafarraq, jangan kamu berpecah belah, karena kita seperti satu tubuh. Justru perbedaan itu biasa, bahkan perbedaan itu sudah dikehendaki oleh Quran itu sendiri. Itu masih bicara internal umat Islam. Bagaimana kita internal NKRI, internal orang Indonesia ini, bukan hanya berbeda pandangan, berbeda argumen, tapi bahkan berbeda agama dan suku, berbeda ras, berbeda bahasa dan sebagainya. Justru sebenarnya perbedaan itu wajar, tapi yang tidak wajar itu adalah kita yang justru memecah belah. Jangan sampai kita hari ini mengaku orang Islam, mengaku bangsa Indonesia, tapi justru suka memecah belah. Apa sih salahnya perbedaan? Justru perbedaan itu diciptakan agar kita bisa mengambil hikmah di situ, bahwa kita masih dituntut untuk terus belajar dan belajar agar kemudian kita tidak salah dalam menerjemahkan sesuatu. Jadi pada akhirnya ada satu kesepakatan yang harus kita garis bawahi, bahwa perbedaan itu aja, yang wajib itu adalah persatuan. Sekian, jangan pernah lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.